Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Di kesempatan kali ini kita akan membahas yang baru dari Dapodik, yaitu pembentukan TPPK di satuan pendidikan, yaitu terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Bapak Ibu bisa baca nanti di dapurkemdikbud.go.id di bagian berita yang ini pencegahan dan penanganan kekerasan lingkungan satuan pendidikan, silahkan dibaca-baca, atau Bapak Ibu juga bisa membacanya nanti melalui aplikasi Dapodik di bagian pesan. Nah, jika tidak muncul yang ini ya, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, maka Bapak Ibu silahkan klik tombol mutakhirkan di sini. Nanti akan diperbaharui pesannya, tapi dengan syarat pastikan koneksi internetnya itu sudah aktif ya, sehingga pesannya bisa masuk. Nah, kita baca terlebih dahulu ya untuk satuan pendidikan. Kalau di sini di Dapur Kemdikbud itu Bapak Ibu bisa juga baca terkait alurnya ya, alur proses pembentukan TPPK-nya mulai dari gubernur sampai dengan satuan yang sudah ditetapkan oleh gubernur. Baru nanti dimulai dari ini ya, dari poin keempat ini baru itu satuan pendidikan. Kalau yang ke atas ini itu udah dinas ke atas ya tugasnya. Nah, kita baca dari aplikasi Dapodik saja yang lebih gampang untuk satuan pendidikan. Nah, di sini dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, kami mohon saudara melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, satuan pendidikan sesuai kewenangannya untuk membentuk TPPK ya, Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, keanggotaan TPPK berjumlah gasal dan minimal 3. Nah, jadi lembaga pendidikan membentuk TPPK dengan jumlah ganjil minimal 3. Nah, keanggotaan TPPK terdiri atas perwakilan yang pertama yaitu pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan. Nah, jadi guru yang bukan kepala sekolah, nah itu boleh diangkat menjadi anggota TPPK. Kemudian yang kedua, komite sekolah atau perwakilan orang tua wali. Nah, jadi dari jumlah minimal 3 ini, maka kita harus memilih yang pertama dari pendidik, yang kedua dari komite sekolah atau dari perwakilan orang tua. Kemudian keanggotaan TPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf B yang ini tadi dapat ditambahkan tenaga administrasi yang berasal dari perwakilan tenaga kependidikan. Nah, jadi Tendik juga bisa masuk ya ke dalam anggota TPPK. Tendik selain kepala sekolah ya. Nah, kalau guru yang menjabat PLT itu tidak bisa ya. Jadi guru yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan ya, atau kepala sekolah ataupun PLT. Kemudian dalam hal tidak terdapat komite sekolah pada satuan pendidikan non formal, TPPK beranggotakan pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan. Nah, jadi jika sekolah non formal tidak ada komite, maka itu TPPK-nya hanya dari pendidik ya, atau mungkin dari orang tua juga ya. Jadi selain komite jadi pendidik dan orang tua. Kemudian yang poin E, keanggotaan TPPK sebagaimana dimaksud dipersyaratkan. Jadi anggota TPPK ini ada syaratnya ya, yaitu tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat. Nah, ini syarat untuk menjadi anggota TPPK-nya. Kemudian yang F, persyaratan yang sebagaimana dimaksud dalam huruf E yang ini dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi materi, contoh format terlampir. Nah, untuk formatnya Bapak Ibu bisa mendownloadnya nanti di sini ya, di dapurkemdikbud.go.id bagian yang ini, unduh surat dan panduan. Bapak Ibu langsung saja klik di sini, maka diarahkan nanti ke drive Google Drive ya. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload contoh surat pernyataannya di sini. Nah, untuk mendownloadnya secara satu-satu ya, Bapak Ibu tinggal arahkan kemari ke titik 3 ini, klik ya, diklik saja. Kita ulangi ya, kita klik titik 3-nya. Ini belum muncul ya, jaringan saya mungkin ini.
Kita ulangi ya, kita klik. Nah, di sini ada tombol download. Bapak Ibu klik saja download untuk mendownload ininya ya, diklik download di sini. Nah, dia akan terdownload seperti ini. Langsung saja diklik start download atau langsung terdownload melalui browsernya. Seperti itu ya cara mendownloadnya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung buka. Nah, ini contoh surat pernyataan untuk keanggotaan TPPK. Nah, nanti Bapak Ibu bisa konversi ke dalam Microsoft Word, kemudian ketikkan nama, nik, jabatan, dan instansinya. Kemudian ditandatangani di atas materi 10.000. Nah, untuk mendownload secara keseluruhan ya, supaya Bapak Ibu langsung bisa mendownload contoh SK-nya juga, panduan pelaporan TPPK-nya juga, bisa mendownload di sini ya. Klik di bagian ini, titik segitiganya ini, klik, kemudian klik download di sini. Nah, maka dia akan terdownload dalam bentuk zip dan akan otomatis terdownload secara keseluruhannya. Kita tunggu ya, kita proses downloadannya. Nah, ini masih sudah selesai, kita tunggu. Nah, kemudian kita klik start download seperti ini. Nah, ini kita buka dalam foldernya, kita cek. Nah, di sini ya saya sudah mendownload. Ini saya hapus dulu biar kelihatan ya. Nah, inilah dia yang hasil downloadannya. Nah, untuk membukanya kita ekstrak dulu yang menggunakan 7-zip ataupun WinRAR. Kita pilih extract here di sini. Nah, ini dia. Nah, ini ada 5 file yang tadi yang sudah ada di Google Drive ini. Ya, Bapak Ibu bisa melihat SK pernyataan ya, contoh SK Kepala Satuan Pendidikan pembentukannya, kemudian panduan pelaporannya juga Bapak Ibu bisa cek di sini. Ya, ini adalah panduan pelaporannya. Nah, kita kembali. Nah, setelah membuat pernyataan dan dibubuhi materi, kemudian di poin G ini, dalam hal satuan pendidikan anak usia dini tidak dapat membentuk TPPK dikarenakan sumber daya manusia tidak memadai. Tugas dan wewenang TPPK dilaksanakan oleh beberapa satuan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, dan TPPK diangkat dan ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, jadi jika TK-nya tidak memadai ya, artinya sumber daya manusianya kurang, nah maka itu nanti dinas membentuk beberapa lembaga ya untuk menjadi anggota TPPK. Jadi digabung ya, untuk satuan PAUD ini digabung yang ditetapkan oleh dinas. Kemudian nanti setelah ditetapkan beberapa lembaga tersebut, baru nanti siapa yang ditunjuk menjadi perwakilan untuk anggota TPPK-nya ya, kurang lebih seperti itu kalau menurut pemahaman saya. Tetapi jika PAUD-nya sumber daya manusianya banyak ya atau cukup, maka PAUD-nya bisa langsung membentuk satuan tugas TPPK-nya itu masing-masing ya, karena di sini hanya PAUD yang tidak memadai ya yang akan nanti ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, ini untuk satuan pendidikan. Nah, kemudian yang kedua, kita harus segera melakukan pelaporan TPPK yang telah ditetapkan dalam data pokok pendidikan atau Dapodik dan mengunggah surat keputusan penetapan TPPK melalui laman ini ya, https merdeka-dari-kekerasan.kemdikbud.go.id portal PPKSP sesuai dengan panduan yang dapat diunduh. Yang tadi sudah kita unduh juga di sini ya. Nah, kita tidak perlu diunduh lagi. Nah, di sini. Nah, untuk cara memasukkan TPPK-nya ke dalam Dapodik, yaitu Bapak Ibu setelah login ke aplikasi Dapodik, silahkan ke menu sekolah. Kemudian langsung saja ke tab kepanitiaan sekolah. Nah, di sini saya sudah pernah membuat ya untuk coba-coba. Ini kita hapus dulu ya. Untuk menghapusnya, klik di sini, kemudian kita hapus dulu anggota kepanitiaannya. Nah, ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Nah, kita tutup. Baru kita hapus satuan tugasnya. Nah, untuk
menambahkan satuan tugasnya gampang ya Bapak Ibu, tinggal klik menu tambah di sini. Kemudian kita pilih satuan tugasnya yaitu TPPK. Kita cari, nah ini tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Kita klik. Kemudian nama satuan tugasnya misalkan TPPK Aminah Hamdi misalkan. Ini hanya contoh ya. Oke, kemudian instansinya, untuk instansi kita bisa cek di sini apakah itu diisi nama sekolah atau bukan. Kita cek di panduan di sini ya. Kita cek. Nah, instansinya itu ini ya, nama sekolah kita ya. Jadi sini kita isi instansi. Misalkan di sini TK Swasta Aminah Hamdi. Nah, kemudian untuk tingkat satuannya, karena ini adalah satuan pendidikan, maka kita pilih satuan pendidikan ya di sini. Kemudian SK tugasnya, nah, kita dibuat saja seperti ini ya contohnya. Nah, jadi misalkan kita double klik ya, SK contoh seperti ini. Kemudian TMT-nya disesuaikan dengan tanggal SK-nya, misalkan tanggal hari ini. Nah, untuk TST dikosongkan. Nah, di sini apakah dia terpasang plang atau tidak? Misalkan jika tidak, pilih tidak. Jika ya, pilih ya misalkan. Kemudian tersedia formulir atau tidak. Jika tersedia, pilih ya. Jika tidak, pilih tidak. Seperti itu. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, ini sudah berhasil menambahkan satuan tugasnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu memasukkan anggota yang sudah ditetapkan. Caranya, Bapak Ibu klik di sini. Kemudian klik anggota kepanitiaan. Kemudian langsung saja kita klik tambah. Nah, tadi sebagaimana yang kita jelaskan, anggota kepanitiaan TPPK itu terdiri dari pendidik yang bukan kepala sekolah atau tendik yang bukan kepala sekolah, kemudian perwakilan dari komite sekolah ataupun perwakilan dari orang tua. Jadi di bagian unsur ini kita pilih misalkan di sini guru dan tendik. Nah, jika guru dan tendik, maka di bagian guru bila guru ini kita harus isikan ya. Di sini kita isikan di sini misalkan ini, sorry ya. Masih memuat data, oke. Nah, kemudian di bagian perannya misalkan kita buat di sini ketua misalkan. Nah, untuk nama otomatis menyesuaikan dengan ini, kontak juga otomatis sesuai dengan data yang sudah kita input di aplikasi Dapodik. Kemudian kita klik simpan. Nah, kalau kita cek di bagian panduan juga harusnya seperti itu. Nah, seperti ini ya, sama ya. Kemudian di bagian tambah kita tambahkan lagi karena untuk anggota TPPK minimal 3 ya. Jadi harus minimal 3 dan terdiri dari unsur yang sudah kita jelaskan tadi. Kita klik tambah. Nah, yang kemudian kita tambahkan mungkin dari komite sekolah jika ada komite sekolahnya misalkan. Nah, karena bukan bagian dari guru, maka ini kita kosongkan. Di sini juga kita kosongkan, kita langsung ke peran. Misalkan anggota. Nah, namanya misalkan Fulan. Nah, kemudian nomor kontaknya misalkan 000 seperti ini. Kemudian kita klik simpan. Nah, begitu juga kita tambah lagi satu lagi mungkin dari perwakilan dari orang tua. Nah, langsung ke peran yaitu anggota. Kemudian nama anggotanya misalkan Fulanah. Nah, kemudian nomor kontaknya misalkan 11. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita close saja. Nah, jadi ini sudah berhasil kita menambahkan anggota dan juga membuat satuan kepanitiaan dari TPPK-nya. Langkah selanjutnya Bapak Ibu silahkan sinkron aplikasi Dapodiknya supaya nanti terbaca di server. Nah, setelah kita sinkron, baru Bapak Ibu upload surat TPPK yang sudah dibuat. Nah, untuk menguploadnya Bapak Ibu langsung saja ke portal yang sudah ditentukan. Kita tidak perlu ketik lagi, kita langsung saja ke sini ya, ke menu pesan ini. Nah, langsung saja kita klik yang ini, Merdeka dari Kekerasan .kemdikbud.go.id portal PPKSP. Kita klik saja langsung. Maka kita akan diarahkan ke referensi .data kemdikbud.go.id /TPPK. Nah,
Di sini kita langsung saja login jika Bapak Ibu sudah belum login ya. Di sini saya sudah login, saya keluar dulu. Nah, untuk login ke TPPK ini kita menggunakan akun SDM Data, yaitu akun yang sama dengan Bapak Ibu login ke Perpal VD, Perpal SP ataupun Perpal PTK. Nah, klik saja masuk di sini. Kemudian silakan masukkan email SDM-nya, kemudian passwordnya, kemudian klik login. Ya, jadi bukan login dengan akun Dapodik ya, tapi dengan akun SDM Data. Jangan sampai salah. Nah, untuk mengupload surat sebelumnya ya, sebelum kita jelaskan cara mengupload suratnya, di sini Bapak Ibu bisa melihat informasi-informasi terkait TPPK dan satuan tugas. Nah, jika kita baca di panduan pelaporan di sini di bagian mana ya, kita cek dulu ada keterangannya. Sorry ya, kita cek di sini. Nah, di sini ya di bagian dashboard kita bisa menampilkan infografis terkait partisipasi satuan pendidikan dalam pembentukan TPPK dan partisipasi dinas kabupaten kota dalam pembentukan Satgas kabupaten kota dan provinsi. Nah, langsung saja kita bisa nanti cek di sini ya, klik saja dashboard. Nah, maka akan seperti ini tampilannya ya. Ini TPPK sudah ada 52, satuan tugas malah kosong ya. Jadi dari belum ada dibentuk oleh dinas, tapi duluan ini ya, duluan satuan pendidikannya yang sudah mengerjakan. Untuk dinasnya sendiri malah kosong di sini. Nah, kemudian kita juga bisa cek di sini di bagian TPK dan satuan tugas. Nah, di sini menampilkan tabel-tabel yang memuat jumlah satuan pendidikan beserta yang sudah memiliki TPPK. Juga memuat jumlah dinas pendidikan beserta peserta yang sudah memiliki satuan tugas. Nah, jadi kita bisa cek juga di sini ya. Nah, ini TPPK untuk satuan pendidikan ini sudah ada ya, di DKI Jakarta ada 5, Jawa Barat 10, untuk Sumatera Utara sudah ada 4 ya. Ini jumlah TPPK-nya. Nah, kita harus sinkron dulu supaya terbaca di sini ya. Nah, kalau belum sinkron maka sini belum terbaca. Nah, untuk dinas apakah sudah ada, kita cek satuan tugasnya belum ada malah ya. Jadi duluan ini ya, duluan satuan pendidikannya yang bekerja ya. Nah, untuk mengupload suratnya ya, surat ketetapan yang sudah ditentukan, maka caranya di sini Bapak Ibu klik profilnya di sini, kemudian pilih anggota. Nah, di sini nanti di bagian ini ada tombol untuk input SK-nya di sini ya. Di bagian bawah ini ada tombol bagian tanggal berakhir ini, nanti sini ada ya, di tengah-tengah ini ada choose filenya. Mungkin karena kita belum sinkron dan belum terbaca, makanya di sini belum ada tombol untuk upload SK-nya. Nah, kalau kita cek di panduan di halaman 4 kalau tidak salah, kita cek. Nah, di halaman 6 ya. Nah, di sini ada tombol untuk input file SK, tapi di sini belum, mungkin karena kita belum sinkron dan belum terbaca datanya. Nah, jadi nanti tinggal diklik saja di situ choose file, kemudian pilih suratnya yang sudah dibuat dan harus dalam bentuk PDF ya, harus dalam bentuk PDF di sini nanti ya, formatnya PDF. Nah, kemudian nanti langsung setelah dipilih kemudian simpan. Nah, jika sudah disimpan, maka kita sudah selesai untuk membentuk TPPK di satuan pendidikannya masing-masing. Nah, demikian ya informasi dan tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.